Sudah dipanggil lah kita, sudah dipanggil semua. Tinggal kita mau memenuhi panggilan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, tokoh masyarakat, ketua RT, berapa ketua RT yang hadir di sini nih? Pak Mul, Pak Arianto, mana lagi? Kalau ketua RT harus disebut karena penguasa. Kalau kita yang datang kok dah hewan ya, kita pendatang orang. Tidak dulu lah sebut dokter ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah walimatus safar yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka kita pengajian selapanan sekaligus sedekah atau walimatus safar atas rencana keberangkatan guru kita, ustadz kita, Bapak Dr. Ahmad Haryadi beserta istri yang insya Allah tanggal 26 nanti akan menuju Jambi dan menuju Batamnya tengah malam biasanya itu, dan besoknya baru berangkat ke Jeddah. Itu kehadiran kita pada malam hari ini, di samping kita mendapat keberkahan menghadiri walimatus safar ini Bapak Ibu, suatu majelis yang sangat mulia. Tentunya kita mendoakan beliau bersama istri dan juga jamaah haji Kabupaten Batanghari, umumnya jamaah haji Indonesia, diberikan kelancaran dan keselamatan dalam melaksanakan ibadah haji nanti. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, saya diamanahkan oleh Bapak Dr. Ahmad Haryadi beserta istri untuk menyampaikan tausiah tentang hikmah dari ibadah haji. Saya mulai dari nanya dulu dengan bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah dipanggil enggak hajinya? Sudah dipanggil apa belum? Nah, yang nyam tuh cuma tuh. Yang enggak jawab tuh sudah dipanggil apa belum? Kenapa saya tanya itu? Sekarang masih banyak orang yang ngatakan ngapa belum berangkat, belum dipanggil. Ini yang saya luruskan malam ini. Bukan marah. Karena masih banyak yang ngatakan kami belum ada panggilan. Termasuk tadi mohon maaf Pak Haryadi, saya kritik dikit bahwa Pak Haryadi sudah dipanggil hari ini. Sebenarnya memenuhi panggilan. Beliau ini memenuhi panggilan karena sudah dipanggil. Apa buktinya sudah dipanggil? Tadi dibacakan oleh qori kita. Adinda saya Muhammad Ridho Amir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ayat yang menyatakan panggilan. Jadi panggilan. Yang kedua hadis Rasulullah.
ta'ajilu ilal had, ta'ajilu ilal had, ta'ajilu ilal had. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridullah. Berangkatlah kamu haji, pergilah kamu haji, pergilah kamu haji. Fa inna ahadakum, karena tidak satu pun di antara kamu tahu apa yang bakal terjadi. Maksud terjadi akan datang. Kini apa Bapak Ibu yang terjadi sekarang? Antriannya panjang. Ya. Antriannya sekarang berapa tahun? 35 tahun sampai 40 tahun. Tapi Jambi masih pendek. Sulawesi alhamdulillah sampai sekarang 55 tahun. Ya, 55 tahun. Jambi 35 tahun. 35 tahun pun kalau umur kita sudah 50 nyetor gini itu, saya yakin walaupun hidup nyonya nyusahkan orang. Begitu panggilan. Ini yang digambarkan hadis ini. Kamu tidak tahu. Maka ketika kita ada duit sudah segera store. Berangkat. Kemudian beliau suami istri akan berangkat. Kalau tadi memenuhi panggilan Allah, makanya talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu kalau di tempat yang santai-santai. Tapi kalau saya waktu membimbing jamaah haji, kalau dari Jeddah sampai ke Mekah itu, kalau lagunya macam itu, tinggal saya yang berbunyi lagi. Kena jamaah kainaan. Kita mesti labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Jamaahnya. Makanya di situ bimbingannya tidak bisa yang lagu itu. Labbaik Allahumma labbaik. Akan masih ada yang tidur tak lepas itu. Maka panggilan, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Berarti kalau aku penuhi panggilanmu ya Allah, sudah ada panggilan. Kita belum lahir, panggilan sudah ada. Muka saya tanya tadi. Sudah dipanggil lah kita, sudah dipanggil semua. Tinggal kita mau memenuhi panggilan atau tidak. Kita memenuhi panggilan sesuai dengan ujung ayat. Manis tatro'a ilaihi sabila. Punya kemampuan. Pertama, kemampuan keuangan. Kedua, kemampuan kesehatan. Ketiga, kemampuan untuk berjalan jauh. Ya, sehat. Silakan Gus, Ini. Kemudian Ustadz Haryadi juga yang kedua, kalau tadi memenuhi panggilan Allah, yang kedua memenuhi rukun Islam yang ke-5 benar. Rukun Islam yang ke-5 pun kena. Alhamdulillah ke-6 pula. Rukun Islam yang ke-5. Artinya ibadah haji yang kita kerjakan bukan sekedar memenuhi panggilan Allah, memenuhi rukun Islam yang ke-5, tetapi haji merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya yakin ada yang sudah umrah, ada yang sudah haji. Di sanalah nampak kita kalau kita mau bersyukur. Karena di situ apalagi ketika puncak haji, ketika kita sudah di Arafah, Musdalifah sampai ke Mina melontar jumrah, pula disitulah memperlihatkan bahwa ciptaan Allah tidak ada lagi yang berlebih, tidak ada lagi pejabat, tidak ada lagi konglomerat, tidak ada lagi rakyat, tetapi di situ inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan cuma ditengok itu. Pakaian serupa kalau saya dulu selaku pemimpin saya sampaikan, hati-hati nengok, jangan utang-utang putih bini awak kira bini ganti.
Banyak yang jangankan di Arafah, dari hotel pun mau berangkat ke masjid kadang-kadang banyak yang salah libur. Sekali tengok bukan bini awak masih di kamar lagi bersolek, awal ngejar-ngejarnya, kira terkejar kami diganti. Nah, ini jadi ketika mulai dari wukuf di Arafah itu tidak ada perbedaan lagi. Siapa yang pejabat, siapa yang rakyat, siapa yang kaya, siapa yang miskin, yang jelas di situ sudah hamba Allah mutih sampai selama beberapa hari. Karena kita Indonesia pada umumnya banyak ngambil haji tamattu. Tamattu balik-balik 3 hari 4 hari sudah lepas ihramnya. Tetapi kalau haji ifrad Indonesia jarang kita ya. Kalau Ustaz jarang Indonesia ngambil ifrad tidak sanggup. Kenapa? Larangan berihram itu di samping larangan itu yang biasa kita kerjakan, tapi di saat kita ihram tidak boleh dikerjakan. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja, siapa yang sudah berniat untuk pergi haji, itu berhaji, fala rafasa, jangan kamu berkata kotor. Apa berkata kotor Bapak Ibu? Kita kadang bawaan dari usul, terkejut dikit bercabut, ada tuh terkejut dikit bercabut, karena itu nyebut punya kanti, padahal awak ada punya, ada tuh. Nah itu termasuk perkataan yang kotor, bercarut. Yang kedua, wala usul, jangan kamu pasif. Nah kita kan enak itu bohong di situ, sudah tuh ngatoi ganti. Yang ketiga, marah-marah. Ini marah-marah nih lah. Kalau model kami dulu selaku ketua rombong, ketua ruku, ini yang susah nahannya. Kenapa? Membimbing orang sebanyak itu bukan gampang. Tipenya berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau Ustaz Haryadi mungkin tidak jadi ketua rombong, ketua undangan, jadi jamaah kan, enak lah tuh. Kan tukar ya. Tukar pemain ya. Jadi kemudian kalau larangan itu sebenarnya sebelum berangkat haji sudah dilarang, ngatoin orang, ngumpat orang, kata kotor, bercarut, sudah sebelum haji sudah dilarang. Tetapi ketika haji malah ada yang lebih dilarang lagi. Apa? Ketika kita sudah pakai ihram. Ini sudah beberapa tahun Pak Jumnya, dari tahun berapa mulai pakai ihram dari Jamil? Tahun 2020 tidak salah ya. Kalau saya kemarin 2016 belum, masih di paket ihramnya masih di Jeddah. Sekarang sudah dari Jambi sudah ke paket ihram. Tetapi paket ihramnya belum masang niat. Kalau belum masang niat, larang pantarnya belum. Baru larangan umum tadi ya. Tetapi kalau sudah masang niat, di mana masang niatnya? Ketika di alam lab, lebih kurang 2 jam menjelang mendarat. Kenapa sudah dipasang ihramnya dari Jambi atau dari Batam? Karena kalau di atas pesawat 450 jemaah tegak semua pakai ihram, galing pesawat. Nah, kan bahaya tuh. Maka cuma ketika di alam lab tinggal pasang niat, nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Apa yang terjadi di dalam pelaksanaan ibadah haji? Tadi saya katakan wujud kita bersyukur di sana. Kita yang kita tengok macam-macam penduduk, macam-macam manusia ciptaan Allah Bapak Ibu, mulai dari yang putih sawo matang sampai ke yang aku udah nyebutnya dah gelap gitu dah, macam-macam itu. Maka ketika kita di saat itu untuk bersyukur, alhamdulillah aku walaupun tidak ada putihnya masih sawo matang. Kawan sebelah macam ketiak saya, gigi merah putih. Begitulah ciptaan Allah. Tetapi ketika kita ingat Allah tidak melihat wajah kamu, tetapi Allah melihat hati kamu. Bersyukur kita sampai kepada melaksanakan ibadah haji. Ibu bapak yang berbahagia, di Mekah, alhamdulillah Pak Ahmad Aryadi sama yang saya
juga kemarin gelombangnya gelombang kedua. Gelombang kedua ini enak Pak, enak. Kenapa? Habis melontar masih sekitar 12-13 hari masih berada di Mekah. Kesempatan kita kerjakan umrah untuk keluarga kita. Tapi kalau gelombang satu, dia ke Madinah dulu, pergi ke Mekah, tinggal beberapa hari untuk wukuf di Arafah, tidak sempat lagi nak kerjakan umrah. Dipaksakan kerja umrah, khawatir fisiknya terpaksa. Akhirnya nanti takut drop. Tetapi kalau gelombang kedua, selesai melontar jumrah, tahun ini katanya tidak ada nginap tuh Pak Jum. Tidak ada nginap katanya. Ya. Karena dekat. Berulang saya tiap hari ini. Tapi lumayan juga, tiap hari 4 kilo lumayan juga Gus. Jadi habis melontar jumrah, pulang ke Mekah untuk mengerjakan tawaf ifadah. Selesai. Berarti haji sudah selesai, kita mau mengerjakan umrah sudah bebas. Cuman pengalaman kita ada juga jamaah begitu pulang dari Mina, kain ihramnya sudah dipak. Diajak umrah, baik kita umrah, pakai kain ihram pulang, Pak, aku cuci di Medina Meren, di Mina Meren. Alangkah ruginya. Kita dari sini mau berangkat umrah 35 juta paling tinggi sekarang untuk 12 hari. Itu pun tanggung travel cuma 3 kali. Ini dah kita 12 hari, setiap hari silakan. Modal 200.000. 50 real dari Tanah Air ke Mekah sudah selesai. Sanggup kalau yang sehat 3 kali sehari sanggup. Tapi kalau model yang kita kurang sehat sekali sehari, berarti 1 kali sehari 12. Maka ibadah haji yang kita kerjakan setelah kita selesai lontar jumrah sudah bebas, tinggal menentukan tawaf ifadah, nanti mau berangkat ke Mina, ke Madinah kerjakan tawaf pada di situ. Maka dulu ada nyanyinya, dari Padang Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah, syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga ibadah haji mabrurah, haji mabrurah. Selesai. Nah, selesai itu tinggal lagi kita untuk persiapan ke Madinah. Ibu bapak yang berbahagia, haji yang kita kerjakan merupakan ibadah yang kita kerjakan memang berdasarkan hati kita, yang di saat itu bukanlah haji itu seperti dugaan orang. Kau haji-haji, kau haji-haji, kau hati-hati pergi haji itu. Kau dulu masih muda tuh degil. Kadang yang takut itu orang yang tak pernah haji. Hati-hati kau muda dulu degil, tangani orang, utang orang. Hati-hati nanti baru turun di pesawat, palak kalau berhukum di tangan orang. Tidak ada itu. Tidak ada alasan itu. Itu kan bahkan jangankan yang jahat, yang baik pun kalau ke situ takabur dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Pak Ahmad Ariandi ngundang kita merupakan usaha wa atimul hajja wal umrata lillah, penyempurnaan. Kenapa sempurnanya haji? Kalau sudah kita saling memaafkan. Pak Ariandi tidak mungkin mau datang ke rumah kita masing-masing. Tidak mungkin beliau suami istri datangi rumah kita masing-masing untuk meminta maaf. Maka dengan cara seperti ini, walimatus safar, untuk saling memaafkan. Tadi sudah disampaikan, dimaafkan dah. Tadi kan jawabkan, dimaafkan. Alhamdulillah. Kemudian untuk menghindari apa yang orang nakut-nakutin kita. Kau nanti situ kena pukul, kau nanti situ kena lempar. Artinya kalau ustaz pun perlu diajar lagi.
Maksudnya kita yang nak pergi, entah 1 tahun lagi, entah 2 tahun lagi, entah 3 tahun lagi, yang nak berangkat. Sebelum berangkat maka banyak-banyak sholat, taubat, minta ampun kepada Allah. Kalau sesama manusia kita minta maaf, tapi tidak segampang juga bertobat kepada Allah. Minta maaf kepada manusia, orang per orang belum tentu, tapi dengan yang seperti ini, usaha kita untuk menyempurnakan agar ibadah haji kita tidak ada hambatan. Maka orang yang menyadari bahwa banyak dosa kita, banyak dosa orang, banyak dosa itu bukan berarti di bos itu dapat balasan. Kita gambarkan Bapak Ibu, misalnya saya dengan Pak RT Pak Mulyono, beliau marah ya saya, aku marahnya dengan Pak Yusuf itu. Kalau dia dekat sih kok, aku tangani dia. Begitu saya datang, Pak Mul, saya mengakui apapun kesalahan saya. Terserah Pak Mul, mau apa gini-gini. Mikir Pak Mul, karena kita serah diri. Kecuali ada orang yang misalnya tidak beres, kita minta maaf, terserah kau lah. Kerja tidak beres, lalu nyelah. Lalu, kalau orang yang tidak, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berserah diri. Saya Pak Ustaz Ariandi, Pak Gusino, saya berangkat 2005 itu satu rombongan dengan orang, mohon maaf, tanah orang, tanahnya, kebun orang, kebun dia, yang lebih naik lagi, bini orang. Tapi nyatanya saya tengok situ, tak ada nengok kepala bengkak-bengkak. Misalnya kok sakit-sakit, enggak, alhamdulillah. Berarti syaratnya berarti kita sudah mengakui bahwa kita banyak salah. Yang susah itu kita ngaku bersih di situ. Ya, ngaku bersih. Atau kita timbul sifat takabur. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita sudah berpakaian ihram, pada saat itu kita sudah meninggalkan semua urusan dunia. Karena gambaran sudah menjadi seorang jenazah. Dan ketik lagi, cuma pakai 2 lembar itulah, Pak. Tubeless pula. Dan ketik benen. Ya, ketika pakai ihram itu. Maka di saat itu saya dulu sering menyampaikan kepada jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang mau mulai umroh. Mohon HP-nya jangan diaktifkan. Mohon tidak menghubungi keluarga. Ini kadang sambil tawang, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kebun yang tutup berapa timbangnya bulan kau? Tidak usah lagi, tukang orang yang tinggal kau urus kebun tu. Sudah tu mobil tu panasi kakek ngerok kaki, tidak usah ngurus dia, tinggalkan. Apa Pak Ahmad Ariadi itu bisa menyampaikan, tempat pengajian ini tolong ditengok-tengok oleh Pak RT. Cuma ada juga Pak, saya pernah menyampaikan tausiah. Jadi dia tanpa sadar, kebetulan yang berangkat suami, istrinya tidak berangkat. Bapak-bapak, terutama tetangga saya, Pak RT, Pak RW, saya ini akan meninggalkan rumah ini untuk mengerjakan ibadah haji. Untuk itu kami nitipkan anak-anak kami, kalau ada hal-hal yang tolong ditegur. Untunglah ingat, saya yang tengah, untungnya tidak nitip bininya. Kalau tentang kemudian istri saya tinggal juga, saya nitip juga dengan Pak RT, bahaya Pak. Kalau nitip anaknya saya amanah, kemudian Pak Ahmad Ariadi nitipkan ini, karena ini untuk kebutuhan masyarakat, untuk menambah pengetahuan kita mengaji di sini, dan ini merupakan aset untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika kita sudah hukum, sudah tawaf 7 putaran, sa'i 7 perjalanan, tahallul, maka menjelang itu supaya menahan diri. Satu lagi jamaah haji,
kadang-kadang pas depan Ka'bah selfie-nya di posting pula, di posting. Alhamdulillah saya hari ini sholat depan Ka'bah. Ngapain di situ? Ada itu Pak, ada. Semayang di depan Ka'bah, di posting, buat di Facebook. Dapat pula view Ka'bah, di posting, buat di Facebook. Akhirnya muncul riya namanya kan. Nah itu yang kita hindarkan supaya tidak merusak haji yang kita kerjakan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang berbahagia. Itu kita mendoakan Ustaz Ahmad Haryadi pada malam hari ini dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dalam keadaan sehat dan lancar, dan harapan kita beliau kembali membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya haji yang mabrur. Amin. Kamu mulai terpikir kurma tu lah. Dah payah situ, dah payah beliau bawanya tas tu cuma 32 kilo, mana nak bawa kurma? Kurma banyak, pergi Mahabbatullah. Nak semobil pusau dapat itu. Air zam-zam ada di situ. Apa lagi? Kacang Arab. Tinggal jemput pe ada di situ. Jangan nitip dengan Ustaz, tolong besok aku nitip 5 kilo. Nitiplah dengan Ibu Pris. Ibu Pris tolong bawa ke 5 kilo. Tak bayar 32 kilo cuma macam ya tahun ini 32 kilo. Kenapa dibatasi? Dulu berangkat baliknya 34 kilo waktu saya pergi yang pertama itu 34 kilo, tapi yang ditimbang yang di tas, yang nempel di belakang, yang beranak sudah ditimbang. Orang kan pintar ya. Sekarang kan lagi pokoknya nak beranak, nak di luar pokoknya timbang 32 kilo. Nah, itu maksudnya. Jadi pada malam hari ini intinya kita mendoakan beliau dapat melaksanakan ibadah haji, apalagi Pris ini Bu, Ibu Pris ini pergi hajinya haji hajah kosasi. Ya, Ibu Pris dapat pergi hajinya hajah kosasi, hajah ongkos dikasih. Beliau nomor 1 provinsi dulu 2011 dan mewakili Jambi ke Ambon. Kebetulan saya juga ikut waktu itu. Beliau tuh haji kosasi. Kalau Pak Ustaz Haryadi, dia hajinya memang duit dosennya untuk berangkat ada. Alhamdulillah, barokah. Mudah-mudahan keberkahan untuk beliau berdua untuk melaksanakan ibadah haji dan tentunya mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.